Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Komeng. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Tengkorak Manusia dan Darah Ayam Cemani. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya. Yuk, langsung saja kita ke ceritanya. Di pojok Jalan Energi, Mataram, berdiri sebuah warung kecil bernama Warung Mik Nujul. Bangunannya sederhana, terbuat dari kayu lapuk dengan atap seng yang berkarat. Meski kecil dan terlihat biasa saja, warung ini selalu ramai setiap harinya. Bahkan, antrean panjang sering terlihat hingga ke jalan, membuat banyak orang bertanya-tanya. Padahal, di sekitar warung itu ada beberapa warung lain yang jauh lebih besar dan lebih modern, tetapi tak satu pun yang mampu menyaingi keramaian Warung Mik Nujul. Keanehan ini menjadi bahan pembicaraan warga sekitar yang mulai mencium ada sesuatu yang tidak wajar. Di balik senyum ramah Mik Nujul, pemilik warung, tersimpan rahasia kelam yang tak diketahui siapapun. Setiap pagi sebelum membuka warung, Mik Nujul menjalankan ritual pesugihan di ruang kecil di belakang warung. Di sana, ada sebuah altar kayu tua. Di atasnya terletak tengkorak kepala manusia yang telah menghitam seiring waktu. Tengkorak itu adalah bagian penting dari ritualnya, yang disiram dengan darah ayam cemani segar setiap pagi. Aroma anyir darah bercampur dengan asap dupa memenuhi ruangan itu, menciptakan suasana mencekam yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berani mendekat. Dimas, seorang mahasiswa yang sering makan di warung itu, mulai merasa ada yang ganjil. Ia memperhatikan bahwa pelanggan warung sering terlihat melamun saat makan, seolah berada dalam kondisi trans. Lebih aneh lagi, tidak ada suara binatang atau jangkrik di sekitar warung ketika malam tiba, meskipun tempat itu dikelilingi pepohonan. Keheningan itu terasa begitu berat, seakan-akan ada sesuatu yang mengawasi dari balik kegelapan. Rasa penasaran Dimas memuncak suatu malam. Ia memutuskan untuk mengintai warung itu setelah tutup. Dari balik semak-semak, ia melihat Mik Nujul membawa ayam cemani yang masih hidup ke ruang belakang. Pintu ditutup rapat, tetapi suara yang terdengar dari dalam membuat bulu kuduk Dimas berdiri. Ada suara gemeretak, seperti tulang yang patah. Diikuti suara Mik Nujul melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti. Tak lama kemudian, suara ayam tercekik berhenti, digantikan oleh aroma anyir yang menyengat hidung Dimas. Ketika Mik Nujul selesai dan meninggalkan ruang belakang, Dimas memberanikan diri mendekati warung. Dengan hati-hati ia membuka pintu ruang kecil itu. Pemandangan yang ia lihat membuat tubuhnya gemetar. Tengkorak kepala manusia terletak di atas altar, masih segar dengan darah merah gelap yang menetes ke lantai. Di dinding, ada simbol-simbol aneh yang tergambar menggunakan darah, sementara dupa yang masih menyala mengeluarkan asap putih tipis. Tiba-tiba, udara di ruangan itu berubah. Dimas merasakan dingin yang menusuk tulang. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan hitam besar bergerak. Bayangan itu memiliki mata merah menyala yang menatapnya dengan tajam. Sebelum Dimas bisa berlari, bayangan itu mendekat, dan ia merasakan lehernya dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Keesokan harinya, Dimas menceritakan kejadian itu kepada Pak Udin, seorang warga tua yang dikenal tahu banyak tentang sejarah daerah tersebut. Pak Udin mendengar cerita Dimas dengan ekspresi serius, lalu mulai mengungkapkan rahasia tentang Mik Nujul. Menurut Pak Udin, Mik Nujul dulunya adalah pedagang keliling yang hidupnya penuh kesulitan. Namun, setelah bertemu dengan seorang dukun bernama Dukun Cemani, nasibnya berubah. Ritual itu tidak hanya membuat warungnya ramai, tetapi juga mengikat Mik Nujul dengan roh gaib yang haus akan jiwa-jiwa manusia. Dimas semakin gelisah mendengar cerita itu. Ia yakin bahwa ritual Mik Nujul tidak hanya berbahaya bagi dirinya, tetapi juga bagi warga sekitar yang tidak menyadari ancaman tersebut. Bersama sahabatnya, Raka, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam, meskipun nyawa mereka menjadi taruhannya. Tengah malam, Dimas dan Raka menyelinap ke warung melalui jendela kecil di belakang. Ruang belakang terlihat lebih gelap dan lebih dingin daripada sebelumnya. Tengkorak itu masih ada di altar, tetapi kali ini ada cahaya redup yang memancar dari dalam rongga matanya. Ketika Dimas mencoba memotretnya, suara berat seperti rintihan terdengar dari dalam tengkorak. Tiba-tiba, suasana berubah.
ruangan menjadi gelap gulita, dan suara napas berat memenuhi udara. Dimas dan Raka merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai mereka dari segala arah. Ketika mereka mencoba keluar, pintu ruangan tertutup sendiri, dan dari kegelapan, sosok hitam besar dengan tubuh penuh luka dan mata merah menyala muncul. Sosok itu menggapai Raka, menyeretnya ke dalam bayang-bayang, sebelum Dimas bisa melakukan apa-apa. Dimas yang merasa bersalah atas hilangnya Raka, memutuskan untuk kembali ke warung dengan membawa Pak Udin dan alat perlindungan seperti dupa dan kitab suci. Namun, roh pesugihan di warung itu semakin kuat karena ritual yang dilakukan Mik Nujul saat mereka masuk. Mereka langsung disambut oleh bayangan hitam besar yang memenuhi ruangan dengan aura dinginnya. Mik Nujul yang panik mencoba membuat kesepakatan baru dengan roh itu, tetapi roh tersebut marah karena kontraknya terganggu. Dalam kekacauan itu, Mik Nujul ditelan oleh kegelapan, meninggalkan Dimas dan Pak Udin untuk menghadapi sosok menyeramkan itu sendirian. Dengan membaca doa-doa, Pak Udin berhasil melemahkan roh tersebut, tetapi energi gelapnya tetap tersisa, mengancam akan kembali suatu saat nanti. Warung Mik Nujul akhirnya terbakar tanpa alasan yang jelas. Tetapi kejadian aneh masih terjadi di desa. Dimas merasa belum benar-benar aman. Di malam-malam tertentu, ia masih mendengar suara napas berat di dekatnya. Dan sesekali, ia melihat bayangan hitam besar dengan mata merah menyala dari sudut matanya. Pesugihan itu mungkin telah berakhir, tetapi kutukannya tetap hidup, mencari korban baru.